alias AS menyimpulkan bahwa terdapat fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa, gitu. Sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan material. Formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Material tentunya adalah perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian, berdasarkan dari peraturan Kapolri nomor 6 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana, kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan atas nama tersangka yang tadi saya sebutkan, M alias AS. Karena kalau kita perhatikan di pasal 30 peraturan Kapolri nomor 6 2019 berkaitan dengan penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Artinya di situ sudah memuat beberapa hal. Yang pertama adalah legalitas, proporsional, akuntabilitas, dan nesesitas. Jadi, laporan polisi berkaitan dengan atau nomor polisi LP 137 untuk saat sekarang dilakukan penghentian penyidikan. Administrasi penyidikan berkaitan dengan penghentian penyidikan akan dilakukan segera oleh penyidik. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Izin Jenderal, izin boleh ya nanya ya. Ini kan kejadian tanggal 10. Kemudian setelah itu beredar di Facebook, di media sosial bahwa ini terjadi begal gitu, bahkan sebelum polisi melakukan pers release. Dan setelah itu apakah polisi terjebak karena opini tersebut sehingga ada dugaan bahwa opini-opini itu dibangun untuk merusak nama dari Kapolres Lombok Tengah, mengingat beliau berhasil membawa sukses acara dari WSBK, Pramusim, dan MotoGP, seperti itu. Iya, tadi saya juga di awal sudah menyampaikan bahwa press release hari ini adalah tindak lanjut dari press release kita hari Kamis. Jadi kalau penyidikan dalam pembuktian tentunya sudah diatur. Yang pertama adalah 183 KUHP dan 184 KUHP. Itu pedoman kita. Jadi tidak ada unsur yang lain tadi disampaikan. Yang kami lakukan adalah penyidikan sesuai dengan fakta hukum yang kami sampaikan. Gitu ya, Mbak? Iya. Oke. Kedua. Yang lain. Jenderal, setelah ini dibebaskan secara murni berarti penghentian penyidikan. Oh, penghentian penyidikan. Iya, penghentian penyidikan dasarnya di KUHP adalah 109. Ya. KUHP kita menghentikan penyidikan karena tidak memenuhi unsur. Artinya dia bebas murni. Kami hentikan. SP3. Penghentian penyidikan. Jadi penyidikannya berhenti. Ya. Tidak dengan alasan tidak memenuhi unsur. Oke. Gitu ya. Pak, satu lagi ya. Satu lagi Pak. Kan kita ketahui yang bersangkutan kan ada membawa senjata tajam. Nah, mengenai itu bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, selain dari penghentian penyidikan yang dimaksud dari pasal 109, tadi kan juga saya sampaikan dalam Perkap Kapolri nomor 6
6 tahun 2019 pasal 30 dan pasal 49 ayat 1 KUHP. Maka secara formil tadi saya sampaikan, formilnya adalah pasalnya itu sendiri kan formil tuh, 49 ayat 1 KUHP. Kemudian materialnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh saudara M. Jadi di situ di daerah Lombok Tengah atau di sebagian wilayah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara M atau AS itu patut dilakukan dalam situasi yang tadi saya sampaikan. Gitu ya, terima kasih. Pak, satu lagi Pak. Pak, isu yang beredar bahwa ini terjadi ada kaitannya dengan narkoba, apakah akan dilanjut? Artinya itu diabaikan demi hukum ya? Apa yang diabaikan? Terkait pembawaan senjata tajam oleh... Yang tadi saya bilang secara material bahwa tindakan tersebut masuk dalam kriteria dari perbuatan pembelaan terpaksa dari saudara M. Pak Kapolda. Cukup ya? Satu Pak, satu aja. Pojok. Apakah penghentian ini ada kaitannya dengan mungkin selain dari tidak ada paksa hukum, ataukah karena dorongan-dorongan dari aksi-aksi kalau itu seperti kemarin? Saya kira tadi sudah saya sampaikan, dasarnya adalah 109 KUHP dan pasal 49 ayat 1 KUHP. Pak Kapolda, kami ingin kejelasan. Satu lagi ya? Kami ingin kejelasan mengapa status tersangka pada diri Ahmad Sinta dilakukan sangat terburu-buru. Apakah ini menjadi perhatian dari pihak kepolisian untuk mengecek tindakan dari Polres Lombok Tengah? Satu Pak. Yang kedua, apakah pengakuan dari terdakwa yang lain di kasus yang lain atau begal itu menguatkan bahwa posisi Ahmad Sinta memang tidak bisa diposisikan sebagai tersangka karena dia membela diri? Pak, yang terakhir Pak, berdasarkan kasus ini kondisi di Desa Ganti itu sampai sekarang masih gelap gulita. Nah, apakah dengan kasus ini polisi akan memberikan lampu-lampu penerangan untuk pengamanan dan CCTV, mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atau provinsi untuk memberikan lampu-lampu penerangan, pengamanan dan CCTV di situ, Pak? Karena harus ada solusi, Pak, dari kasus ini. Oke, terima kasih, Pak. Saya coba jawab yang dari terakhir ya. Iya. Oke. Nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Untuk hal yang pertama dan kedua berkaitan dari pertanyaan, penetapan tersangka sudah diatur, penyidikan pun sudah diatur. Bagaimana penyidikan itu bisa dilakukan? Tentunya tadi saya bilang di 184, penyidikan bisa dilakukan itu minimal ketercukupan 2 alat bukti. Begitu juga dengan penetapan tersangka, itu berdasarkan 2 alat bukti. Berkaitan pertanyaan tadi, bahwa penyidik Polres Lombok Tengah mempunyai kewenangan untuk melakukan sebagaimana undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik. Polda itu adalah pembina fungsi dalam bentuk lapis kemampuan yang dilakukan di tingkat Polres. Itu yang bisa sampaikan. Jelas ya? Terima kasih. Kami dengar kabar Pak AS tidak didampingi ketika pemeriksaan di Polres Lombok Tengah. Tidak ada pengacara, Pak. Pengacara yang mendampingi. Seperti apa, Pak? Betul, tadi saya sampaikan bahwa penetapan itu dilakukan oleh Polres. Maka kami Polda adalah pembina fungsi dan pengampu dari kegiatan penyidikan yang dilakukan. Gitu ya? Oke. Saya kira terima kasih. Siap. Teman-teman sekalian. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.